Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sahabat-sahabat, kerabat, keluarga besar. Ya, ini semacam kilas balik perjalanan hidup dari arsitek lawas. Kami di wisuda tahun 1990 S2 Arsitektur ITB, masuk tahun 1988 hingga di wisuda tadi ya 1990. Jadi kalau ini merupakan tonggak perjalanan hidup saya yang cukup berarti ya, karena dari angkatan sejumlah 21 hanya saya yang bisa diwisuda saat itu ya, di tahun 1990-an. Ya, ITB merupakan tonggak sejarah bagi kebanggaan saya, kami sekeluarga, sehingga orang tua, mertua bangga atas kelulusan dan wisudanya di ITB Bandung sebagai arsitek program studi arsitektur dan kota. Jadi di Jalan Ganesha 10 waktu itu kan belum pindah ke Jatinangor ya, sekitar kawasan itu. Sekarang sudah berkembang juga beberapa program studi di kampus yang berkesan sekali, semacam kampus perjuangan bagi kami yang melakukan studi S2 arsitektur di ITB. Kebanggaan ini saat di wisuda dirayakan bersama-sama wisuda S1, kemudian ada S2, S3, doktor ya. Merupakan satu kebanggaan bagi kami. Kampus Ganesha 10 sangat berkesan sepanjang sejarah hidup saya untuk berkarir, dan waktu itu kami wisuda di Institut Teknologi Katolik Semarang, sarjana muda, dan di wisuda menjadi S1 lokal 1983, dan kami bergerak bersama teman-teman sahabat di ITKS untuk memperjuangkan bertumbuh dan berkembangnya menjadi Unika Sugio Pranoto. Dan pengalaman kami terlibat di proyek PPIW di perbatasan NTT Kupang Mentambua ya, pos lintas batas negara, salah satu indikator yang bisa diukur di dalam program Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk kawasan NTT, Atambua, dan Timur Leste ya waktu itu, dan beberapa program lain untuk perencanaan kembali pasca gempa di Jogja. Kami menangani bersama teman-teman dari urban planner dan arsitektur heritage-nya ya. Kawasan Kota Gede merupakan satu kawasan yang banyak peninggalan, termasuk di Sampokong. Saat Pak Bibit sebagai Gubernur Jawa Tengah, kita ditunjuk sebagai tim leader untuk master plan kawasan wisata budaya di Sampokong, dan ini memberi dampak yang positif bagi pengembangan destinasi wisata di Sampokong ya. Jadi banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Artinya bahwa untuk menjadi kawasan wisata budaya perlu ditata master plan yang terintegrasi dengan objek-objek yang sudah ada. Merupakan kawasan heritage, ada beberapa peninggalan signifikansi heritage-nya ya. Dan selama hampir 35 tahun sebagai dosen arsitektur, diundang ke berbagai perguruan tinggi Universitas Diponegoro untuk perencanaan wilayah dan kota, untuk memberikan dosen tamu, termasuk dengan program studi lingkungan perkotaan di Unika Sugio Pranoto. Termasuk kami diundang di dosen tamu di Universitas Islam Indonesia untuk program studi arsitektur. Jadi interaksi
dengan jaringan networking bersama kampus-kampus di Jawa maupun di luar Jawa, di Universitas Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, dan di kampus-kampus di Gorontalo bersama Ikatan Arsitek Indonesia di Gorontalo membuat satu jaringan untuk pemahaman kepada mahasiswa bagaimana teknik survei observasi objek-objek heritage yang perlu harus didaya gunakan bersama Ikatan Arsitek Indonesia Gorontalo. Tentunya ini beberapa penghargaan saat mahasiswa dan kerjasama juga dengan Ikatan Arsitek Lanskap. Kami bersama Pak Heru Poworo Iali beliau sebagai ketua, dan saya pernah menjadi sekretaris dan wakil ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah, melakukan jejaring bersama kegiatan para insinyur, arsitek, dan arsitek lanskap, berinteraksi, berkolaborasi, kegiatan bersama untuk menumbuhkan profesionalisme para insinyur. Tentu ini kerjasama juga dengan sahabat-sahabat yang lain dari pemerintah kota, ya, para politisi di dalam mengintegrasikan gagasan-gagasan mengembangkan kota Semarang menuju kota metropolitan yang berdaya guna. Tentunya ini ke depan perlu harus dilakukan jejaring kerjasama dengan para insinyur, sahabat-sahabat arsitek yang lain. Dan ini beberapa sahabat-sahabat yang mensupport kegiatan YALI dengan kegiatan-kegiatan para usia lanjut usia, sehingga tercipta satu hubungan yang harmonis. Jadi ini beberapa pengalaman proses renovasi rumah kami sejak 1983, kita renovasi bertahap hingga 16 Maret 1996 kita bisa tinggal bersama anak, mantu, keluarga yang harmonis, ya. Tentunya sebagai rumah arsitek dipetakan harus punya satu karakteristik yang menarik tentang elemen-elemen interiornya di dalam menata dan mengembangkan kembali rumah lawas menjadi sesuatu yang bisa dihuni bersama keluarga, anak, cucu, dan mantu, ya. Tentu ini menjamin kebahagiaan bersama dengan keluarga besar. Di dalam mengembangkan satu rumah kediaman, yang penting adalah suasana itu nyaman, sehat, dan kami pernah menikah di tanggal 1 September 1984 di Klaten, bisa dihadiri dengan anak saudara kerabat sehingga lahir putri yang pertama, Mayang Puri Ajani Maulina, dan beberapa adiknya muncul tahun 1988. Gilang Arensa Yudinya Putra yang saat ini sudah menjadi seorang arsitek urbanisme lulusan Universitas Tokyo di Jepang untuk program kelas global 30. Dan proses kebahagiaan ini diawali dengan pertunangan anak, kemudian pernikahan, dan kami bahagia sekali bisa menyelenggarakan pernikahan kedua putra-putri kami, sehingga kelak ke depan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saat dirayakan lahirlah putra yang cucu yang pertama di Tokyo, Jepang, sehingga menjadi kebahagiaan keluarga kami, Kenzo Arensa Yudinya Putra dengan adiknya Gesang Zen Yudinya Putra. Tentu keterampilan anak-anak di dalam
hobinya seperti ayahnya yang hobi main band bisa tumbuh berkembang bersama. Saat ini tinggal di Hong Kong, kemudian pindah barusan aja ke Dubai di Sharjah. Tentu pengalaman saat di Jepang, anak kami tinggal bekerja di Aro Nikkei Sensei, kemudian berpindah sekarang di proyeknya arsitek Swedia apa Kanada ya, lupa saya. Ya ini saat berkunjung ke Kyoto, kami bisa bersama-sama menikmati wisata di Tokyo, Jepang dan Kyoto. Dan kami melakukan perjalanan ke kampus dengan eksperimental arsitektur sumpitnya, karyanya Mas Gilang Arensai Putra, sehingga bisa diwisuda S2-nya di Universitas Tokyo, Jepang. Dan saat ini kami berdharma bakti di Perserikatan Muhammadiyah melakukan satu dakwah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tentunya kami bersama sahabat-sahabat di Perserikatan Muhammadiyah mengembangkan satu dakwah melalui haji tahun 2007, 18 Desember yang lalu, sehingga kami bersahabat dengan lembaga dakwah komunitas yang disupport dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang, melakukan dakwah melalui langsung maupun digital ya. Dan upaya itu kami lanjutkan melakukan dakwah binaan rohani ke lembaga-lembaga ortom, lembaga majelis, dan bersama-sama melakukan bina rohani di LP Perempuan Bulu kelas 2A, termasuk dengan Gedung Pane ya, LP Gedung Pane kelas 1, dan kami disupport oleh teman-teman di PDM dan PCM ngalian. Sekarang kita flashback ya, kilas balik pada waktu kami kecil, dari keluarga yang sederhana, dari orang tua almarhum Bapak Maswari Adisodo dan Ibu Raden Nganten Siti Sundari binti Krisno Cakrayuda, pernah sekolah di SD 31 dan SMP 4 dan STM YDW ya. Jadi di bangunan kami banyak belajar tentang bagaimana teknik-teknik membangun building. Tentunya kami melakukan hobi menari, pernah jadi Bambangan Cakil, dan Anoman juga pernah kami lakukan bersama sahabat-sahabat sejak SMP hingga di siswa teknik menengah di Tegal. Demikian sahabat-sahabat, sebagai epilog kami tentu bersyukur alhamdulillah bisa tumbuh berkembang di pengalaman sebagai keluarga, kepala keluarga, maupun profesi, maupun di dalam baktinya kami di Perserikatan Muhammadiyah. Tentunya kami akan bersyukur sekali memperoleh respon dan kritik dari sahabat-sahabat kami, tentunya untuk menuju kesempurnaan hidup ya. Insya Allah kami akan berjuang bersama sahabat-sahabat di Lasismu dan lembaga dakwah komunitas pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon subscribe, like, and share ya. Komennya nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.